Saya tidak sempurna di awal, saya jauh dari kata istimewa di permulaan, tidak ada masalah. Karena siapa yang sempurna di awal? Siapa yang memiliki kesempurnaan pada permulaan? Ini tentang apa? Ini tentang apa saja? Tentang semua kehidupan kita. Sangat mungkin tidak sempurna di awal. Tetapi kalau tidak sempurna di awal, pastikan bahwa kita akan menyempurnakan pada akhir. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Semua hal, ketika baru memulai, kita akan bertemu kata tidak sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Kita baru memulai. Mungkin kita belum memahami karakter jalan ini. Kita masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Belum lagi terlalu tulus hati ini, belum lagi terlalu besar cinta ini, belum lagi terlalu ikhlas amal ini. Dan karena semuanya baru dimulai, semua permulaan wajar akan bertemu dengan semua kata penyesalan ini. Tapi jangan berhenti, karena Ramadan mengajari kita tentang hal ini. Mengajari tentang walau tidak sempurna di permulaan, 20 hari Ramadan di awal, kita jalani. Puasa kita jalani. Tapi mungkin lisan kita yang sulit dikontrolnya. Qiyam Ramadan kita, tarawih kita jalani. Tapi apakah iya betul bahwa qiyam itu adalah bentuk kedudukan kita padanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Infak sedekah kita keluarkan. Tapi apakah ia datang dari ketulusan hati, kelapangan jiwa, dan karena benar-benar tidak menggenggam dunia dalam hati? Kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim, kita baca, mungkin kita pelajari. Tapi apakah betul Al-Quran adalah komunikasi terbaik kita dengan Allah? Apakah Quran memberikan getar dan kelembutan pada seluruh hidup kita dan memberikan perubahan arus kehidupan yang selama ini kita jalani? Terlalu banyak pertanyaan yang jawabannya adalah kita jauh dari sempurna. Itu jawabannya. 20 hari pertama Ramadan, kita selalu akan menjumpai kata tak sempurna. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berjalan. Bukankah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari langkah ke langkah, dari niat ke niat, dari amal ke amal, kita semakin belajar, kita mendapatkan banyak sekali ibroh, iktibar, pelajaran dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti. Lanjutkan terus. Terus melangkah. Memang tidak sempurna. Ramadan menyisakan 10 hari terakhir. Yang 10 hari terakhir adalah merupakan penutup yang mestinya kita bisa sempurnakan. Yang kita mulai dari ketidaksempurnaan. Ramadan mengajari kita akan permulaan boleh tidak sempurna. Tetapi akhiran ini
harus kita sempurnakan. 10 hari yang terakhir mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang harus lebih baik di ujungnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, baik dalam Majmu' Fatawa atau dalam kitabnya yang lain, mengungkapkan kalimat tentang al-i'tibar la binaqsil bidayah walakin bikamalin nihayah. Yang menjadi perhatian adalah bukan kurangnya permulaan, tapi sempurnanya akhiran. Itu kaidah mahal. Kemudian beliau memberikan contoh kisah. Kisahnya langsung sahabat mulia. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Keduanya masuk Islam di mana sudah ada orang-orang sebelumnya yang masuk Islam. Tapi keduanya bisa menyusul bahkan melampaui kemuliaan orang-orang yang telah mendahuluinya. Karena keikhlasan mereka, ketulusan mereka, kehebatan mereka, ketaatan mereka pada Allah Rasulnya, pembelaan mereka pada agama Allah. Mengapa? Karena bukan masalah memulai, tapi tentang bagaimana kita mengakhiri. Hal ini dikuatkan oleh murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim dalam bukunya Thariqul Hijratain wa Babis Sa'adatain menjelaskan lanjutannya tapi dengan kaidah yang sama tetapi sudut yang berbeda. Kalau Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sisi kemuliaan, Ibnu Qayyim menjelaskan sisi dosa. Tapi kaidahnya sama, menggunakan kaidah yang sama tapi melihat dari sisi yang berbeda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada hamba yang berdosa, tapi dosanya itu diiringi dengan penyesalan, merasa hina karena melakukan dosa, penyesalan, pertaubatan. Maka itulah yang merupakan inti kemaslahatan seorang hamba. Artinya apa? Dia mengawalinya dengan dosa, kemaksiatan. Tetapi setelah itu dia tutup, dia akhiri dengan penyesalan, pertaubatan, merasa hina di hadapan Allah SWT. Justru itulah inti kemaslahatan hamba. Disitulah letak dari kemuliaan hamba yang awalnya berdosa. Kalimat terkenal dari Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab sangat masyhur, kitab hikamnya. Kata beliau, seorang hamba terkadang dibukakan pintu untuk beramal, tapi tidak dibukakan penerimaan. Artinya, mungkin ada hamba yang amalnya banyak, beramal, tapi tidak diterima Allah SWT. Dia beramal. Tapi kata Ibnu Athaillah, tapi terkadang ada seorang hamba yang justru berbuat dosa, tapi diiringi dengan penyesalan dan pertobatan serta berharap ampunan. Maka yang seperti itu adalah membuat hamba itu sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita inginkan. Bahwa terkadang kita memulai bukan saja tidak sempurna, tapi kita mulai salah langkah. Kita kadang memulai hidup ini dengan banyak coreng dosa. Bahkan mungkin ada yang bergumul dengan hitamnya kemaksiatan. Dia tercebur dalam lumpur kemaksiatan. Tapi mengapa harus berhenti untuk menyesali? Penyesalan itu
adalah nilai sendiri. Penyesalan itu semoga menjadi awal dari kebaikan. Begitu ada yang melakukan kesalahan dan dosa, kemudian muncul penyesalan, semoga itu kabar gembira. Karena pertobatan bermula dari penyesalan. Penyesalan, dia akan punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia tinggalkan itu. Itulah orang-orang yang hidupnya memulai dengan kesalahan, tapi diakhiri dengan kemuliaan. Karenanya, Ibnu Athaillah Sakandari menutup kalimatnya dengan mengatakan, dosa yang diiringi dengan penyesalan dan harapan untuk mendapat ampunan lebih baik dibandingkan dengan ketaatan yang justru menghadirkan bangga diri dan keangkuhan. Luar biasa kalimat ini. Jadi bukan masalah Anda melihat tentang siapa melakukan kebaikan apa. Karena itu bukan jaminannya. Bahkan kalau kita mau kumpulkan, mau akumulasi kehidupan manusia, bukan hanya tentang apa yang kita lihat sekarang. Karena bisa jadi itu permulaan untuk kita lihat akhirannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ini kaidah mahal sekali. La alaikum, kata Nabi, la alaikum, alla ta'jabu bi ahadin. Kata Nabi, kalian jangan suka kagum dengan seseorang. Hatta tanzuru bima yuhtamulah. Sampai kamu lihat orang itu mengakhiri hidupnya dengan apa. Jadi jangan mudah kagum sama orang. Sampai kita tahu dia akhiri hidupnya dengan cara apa. Kemudian Nabi menjelaskan, ada orang yang hidupnya sangat baik sekian lama. Andai dia meninggal saat itu dia masuk surga. Tapi kemudian hidupnya berubah. Dia mengubah jalur hidupnya entah karena apa. Kemudian dia melakukan kejahatan dan masuk neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya bergelimang dosa, kejahatan. Andai dia mati, dia masuk neraka. Saat itu andai dia mati, dia masuk neraka. Tapi kemudian hidupnya berubah. Jadi orang yang taat, orang yang mulia, orang yang baik. Dan kemudian ia pun masuk surga. Karena kemudian Rasulullah SAW memberikan kaidah penting. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan karyakan dia. Sahabat cukup heran dengan kalimat ini. Apa maksudnya Rasulullah? Kalimat itu apa maksudnya? Nabi mengatakan bahwa jika Allah mencintai hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk hamba itu beramal soleh. Kemudian Allah mewafatkan hamba itu dalam amal soleh itu. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada seorang hamba untuk beramal soleh sebelum ia meninggal. Itu arti dari Allah mengkaryakan hamba. Itu bukti cinta Allah. Terserah kita mau memulai dengan cara apa. Atau kita mulai jauh dari kata sempurna. Tak ada masalah. Karena siapa juga yang bisa sempurna di awal. Mumpung masih ada waktu. Kesempatan itu masih ada. Mari kita sempurnakan akhiran ini. Walau kita awali dengan ketidaksempurnaan. Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?